Oke, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat malam, Pak Boy. Siapa Malam, ini? Bu Akda. Muhammad Saya Muhammad Nurhidayat. Nurhidayat. Oke, sorry ya, terlambat ya. Saya ada bimbingan bentar. Nggak apa-apa, Baik, Bu. Ibu. Oke, silakan dimulai, langsung. Pak Boy. Oke, terima kasih Bu Akda. Oke, selamat malam semuanya. Bu Akda selaku penguji mahasiswa bimbingan saya dan Muhammad Nurhidayat selaku mahasiswa yang akan mempresentasikan hasil laporannya. Silakan di-share screen. Udah tampil belum, Pak? Oke, udah tampil. Bu Akda udah tampil, Bu Akda. Oke, Sudah. Oke, kita langsung aja. Dalam seminar kerja praktek ini akan dibagi dua sesi. Sesi pertama, Muhammad Nurhidayat akan mempresentasikan hasil laporan kerja prakteknya dengan judul pengamatan proses mesin CNC Workat dalam membuat molding injection PT Art Mold Indonesia. Waktu presentasi 10 menit ya, Mu, dan akan dilanjutkan sesi tanya jawab, masukan dan kritikan dari Bu Akda selaku dosen penguji. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk mempresentasikan laporan kerja prakteknya. Silakan. Terima kasih sebelumnya pada Bapak Boyman. Saya cek suara, Pak. Bu, terdengar tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurhidayat. Pada malam ini, tanggal 6 Mei 2021, akan dilaksanakan seminar kerja praktik dengan judul pengamatan proses mesin CNC Wirecut dalam membuat molding injection PT Atmol Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Bapak Boyman STMT, selaku ketua sidang seminar kerja praktek kali ini, dan dosen penguji, Ibu Akda Zahratul Watuni, MSI. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas laporan kerja praktik yang telah dilakukan pada bulan Maret, tanggal 01 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021. Dari latar belakang, PT Atmol Indonesia adalah salah satu perusahaan penghasil molding yang berlokasi di Cikarang. Molding adalah suatu cetakan logam yang digunakan untuk membuat benda kerja dari biji plastik dengan proses injeksi plastik. Proses injeksi plastik adalah satu proses manufaktur untuk membuat produk dengan material dasar plastik yang dicairkan. Membuat molding secara garis besar terdiri dari beberapa proses seperti desain, machining, polishing, dan assembling. Dan salah satunya mesin CNC Workat, di mana CNC Workat machining merupakan salah satu jenis mesin yang termasuk kategori EDM, yaitu Electrical Discharge Machining. Dalam proses produksi ada salah satu mesin bagian machining. Nah, CNC Workat ini adalah termasuk kategori mesin produksi. Mesin produksi terbagi dari dua kategori, yaitu mesin konvensional dan non konvensional. Nah, yang termasuk non konvensional yaitu mesin CNC Workat ini, karena dalam proses ini tidak melakukan material secara tidak langsung, yaitu menggunakan program. Yang konvensional itu seperti material yang dilakukan kontak langsung seperti mesin bubut, milling, grinding, dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran dari mesin CNC Wirecut. Nah, untuk tujuan dari kerja praktik di PT Atmol Indonesia, mempelajari cara mengoperasikan mesin CNC Wirecut, mempelajari cara membuat program untuk mesin CNC Wirecut, dan mengetahui permasalahan mesin CNC Wirecut terhadap proses membuat mold di PT Atmol Indonesia. Lokasi perusahaan terletak di kawasan industri Jababeka 2, Jalan Industri Selatan, Blok KK 4/5, Pasir Sari Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Dari jam kerja di PT Atmol Indonesia ada jadwal shift, yaitu dari non-shift, shift 1, kemudian shift 2. Untuk waktu kerjanya, non-shift dan shift 1, itu jam kerjanya sama
dari pukul 08 sampai dengan 17.00. Nah, untuk shift 2-nya dari pukul 20 sampai 05.00. Untuk jam kerjanya dari Senin sampai Jumat itu masuk kerja dan Sabtu Minggu libur. Dari pengamatan yang dilakukan pada saat melakukan kerja praktik dari tanggal 1 yaitu melakukan pengenalan mesin WorkCut dari pengenalan dari awal sampai komponen-komponen lainnya sampai di hari Jumat tanggal 05. Kemudian seminggu berikutnya pengamatan cara menyeting material yang akan diproses dengan cara manual dan otomatis. Dan untuk minggu ketiga yaitu pengamatan cara membuat program dari mesin CNC WorkCut dari software AutoCAD yaitu 2D-nya dan diaplikasikan ke program mesin. Nah, untuk minggu keempat dan kelimanya yaitu membuat pengamatan membuat program manual di mesin. Jadi tidak melakukan dari AutoCAD tetapi langsung di mesin. Nah, itu adalah pengamatan yang dilakukan pada saat prosesnya kerja praktik. Kurang lebihnya 1 bulan. Sistem yang berjalan. Dalam mengenal CNC WorkCut harus mengetahui SOP terlebih dahulu. Dari membuka menghidupkan mesin, yaitu pada saat membuka angin, kemudian sampai mematikannya. Ini adalah SOP yang terjadi di PT Atmel Indonesia. Kemudian pengoperasian mesin CNC WorkCut. Prinsip kerja mesin CNC WorkCut bisa dilihat dari gambar yang di atas ini. Jadi itu prosesnya dari atas dan bawah. Itu kawat yang berjalan berdiameter kecil, kemudian dialiri listrik dan memotong benda kerja. Ini adalah gambarannya. Setelah itu, ketika proses sudah dilakukan, menyeting, ini adalah gambar setting mesin pada material, kemudian membuat program. Nah, yang tadi saya singgung dari membuat program dari AutoCAD, nah kemudian diprogram di mesin. Inilah hasilnya dari mesin CNC WorkCut. Bisa dilihat di gambar ini. Nah, untuk temuan permasalahan mesin CNC WorkCut yang dilakukan pada saat pengamatan di PT Atmel Indonesia, yaitu ejector pin yang masih seret atau macet. Maksudnya, dari gambar ini ada poin nomor 10. Ini adalah proses dari mesin CNC WorkCut. Nah, ejector ini yang gambar orange 16. Jadi ini ejector pin. Hasil dari mesin CNC WorkCut itu masih seret. Jadi terjadi permasalahan dari situ. Kemudian tidak efektifnya pekerjaan. Maksudnya tidak efektifnya pekerjaan yang saya amati pada saat di PT Atmel Indonesia itu pada saat melakukan program menggunakan AutoCAD kemudian diaplikasikan kepada mesin itu tidak efektif menurut saya. Nah, usulan dari saya itu membuat SOP penanganan ejector yang masih seret. Kemudian menggunakan software Mastercam agar lebih efektif pada saat membuat program. Kesimpulan yang saya dapat pada saat kerja praktek di PT Atmel Indonesia, mempelajari cara mengoperasikan mesin WorkCut dengan baik dengan prosedur yang berlaku di perusahaan tersebut. Kemudian mempelajari cara membuat program untuk mesin CNC WorkCut dengan menggunakan software AutoCAD dan kemudian diaplikasikan ke mesin CNC WorkCut. Dan yang terakhir adalah mempelajari suatu permasalahan yang terjadi di sebuah perusahaan dan mengatasi permasalahan dengan usulan perubahan sebuah sistem dan solusi. Demikian akhir dari presentasi saya dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf.
Dan saya kembalikan kepada Bapak Boyman STMT. Oke, terima kasih Muhammad atas presentasinya. Kemudian sesi selanjutnya mungkin dari dosen penguji, silakan Bu Agda. Oke, terima kasih Pak Boy. Jangan di stop share dulu, Muhammad. Saya mau ke PPT-nya. Suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Pengamatan proses mesin CNC WearCut. Kamu bekerja di sini atau hanya magang? Saya bekerja di sini, Bu. Oke, kerja ya berarti ya. Iya, Bu. Oke, next coba. Terus next. Nah, yang mau saya singgung yang pertama yaitu tujuan. Tujuan, coba. Nah, ini di sini mempelajari cara pengoperasian mesin CNC WearCut. Kedua, mempelajari cara membuat program, mengetahui permasalahan. Nah, ini tujuan ya. Kemudian kesimpulan. Slide terakhir, kesimpulan. Sama nggak ini Muhammad? Dengan Sama, tujuan Bu. kamu. Berarti kesimpulan itu sama dengan tujuan? Yang saya tahu itu, Bu, menjawab dari tujuan, Bu, kesimpulan. Ya, menjawab. Kalau ini sama atau menjawab? Saya tambahin dari proses sama sih, Bu. Kamu tuh. Menjawab apa sama? Menjawab cuma ditambahin jawabannya dari sesuai prosedur perusahaan. Tadi kan nggak ada gitu, Bu. Maksudnya itu. Oh, kamu nambahin sesuai prosedur perusahaan ini. Terus kamu anggapnya itu jawaban. Iya. Sudah kuliah Metopen kan ya? Siapa Muhammad ya? Iya, Bu. Sudah, harusnya sudah paham apa yang dimaksud dengan kesimpulan. Tapi secara definisi kamu paham. Cuma secara aplikasi bagaimana menulisnya itu saya rasa masih kurang tepat. Kalau dari ketujuan tadi, ini poin pertama ya, misalnya mempelajari cara pengoperasian mesin WearCut dengan baik dan sesuai prosedur. Ya, jawabannya berarti bukan seperti ini. Jadi mesin CNC WearCut itu dioperasikan dengan prosedur apa yang ada di kamu itu, apa di Iya. pembahasan itu kamu uraikan di sini tapi tidak panjang gitu ya, secara garis besar aja. Coba jangan di slideshow, coba saya biar bisa tunjuk slide ke berapa. Di biasa aja and show. Bentar, Bu. Ya. Jangan di slideshow, biar kelihatan slide-slide-nya itu. Iya, Bu. Nah, ya, oke. Jadi itu ya, coba ketujuan lagi coba. Karena ini memang bukan hanya kamu ya, mahasiswa bimbingan saya juga, semuanya sama, rata-rata kesalahannya ada di kesimpulan ketujuan. Gitu. Ada yang nggak nyambung sama sekali, ada yang di copy paste seperti kamu ini, tinggal ditambahin sedikit gitu ya. Nah, mempelajari cara pengoperasian. Nah, bagaimana? Berarti jawabannya adalah cara pengoperasian mesin CNC WearCut itu seperti apa? Tuh, kamu jawab cara pengoperasiannya secara garis besar. Untuk detailnya itu nanti di bab 4. Oke. Next. Slide ke-6 coba. Oh, 5. Nah, ini kamu berapa hari berarti pelaporan KP kamu? Siapa? Kurang lebihnya 21 hari, Bu, dari terhitung masa kerja gitu. Sabtu minggunya libur soalnya. Dan kurang dong berarti. Dan ada KP itu tanggal berapa? merah. Iya, ada tanggal merah, berarti kan nggak kehitung ya. Yang Iya, kehitung adalah tanggal aktif atau tanggal kerja. KP itu kan berapa SKS, Muhammad? 3 SKS, Bu. 3 SKS. Kamu tahu nggak kalau 3 SKS dikonvert ke jam kerja pada mata kuliah KP itu jadi berapa hari minimal? Dulu tuh pernah di sini. Berapa? Saya lupa, Bu. 28 hari ya, siapa Muhammad? Iya, Bu. Jadi yang kamu laporkan ini tidak mencapai 3 SKS gitu. Karena kamu bekerja di sana beruntungnya, kalau enggak berarti kamu harus KP ulang.
kamu harus tambahin gitu ya. Gimana caranya biar bisa 28 hari? Yang kamu laporkan kan hanya 21 hari. Oh iya Bu. Padahal kampus kita sudah mulai penerapan MBKM, yaitu 3 bulan. Kita disarankan seperti itu. Tapi karena masih tahap penyesuaian, 1 bulan pun diterima, tapi tidak 21 hari ya Muhammad. Jadi harus minimal 28 hari. Nanti karena kamu kerja di sana, oke lah, berarti bisa ditambahkan ya. Karena Oh iya kamu Bu. memang realnya di sana lebih dari itu. Itu dari saya. Kemudian next, permasalahan tadi, coba. Oke. Ejector pin. Ejector pin ini berarti pin yang tugasnya itu eject, ya kan? Ngeluarin si produk moldnya tadi ya. Iya Bu. Oke. Material bahan bakunya apa ini? Yang dicetak pakai CNC? Itu dari material pero Bu, dari besi Bu. Pero dari besi, ya apa? Kan dari besi itu banyak. Kamu udah kuliah mata kuliah saya kan? Dan Kalau di Abang, saya sih menggunakannya kayak Nah, wow. ada beberapa ini Bu, penamaan dari SKD, kemudian ada ya. anak 80, seperti itu Bu. Ada nggak di laporan kamu ada nggak material yang digunakan? Maksudnya ada berapa jenis sih? Kalau materialnya saya tidak menyebutkan Bu. Oke, tidak menyebutkan. Tapi memang logam ya yang dipakai? Iya Bu, dari logam. Tidak efektifnya pekerjaan. Maksudnya apa ini tadi? Software tadi ya? Iya Bu, saya menyinggung dari masih menggunakan flash disk, kemudian dari software AutoCAD ditransfer ke mesin. Jadi itu tidak efektif menurut saya Bu. Kenapa kok tidak efektif? Karena pakai flash disk tadi. Masih ada pekerjaan yang kayak, kalau dari tadi kan saya menjawabnya dari Mastercam gitu Bu. Kalau dari AutoCAD itu nggak bisa memprogram pada saat mesin berjalan Bu. Nah dari Mastercam itu bisa langsung dari softwarenya Bu. Jadi nggak usah pada saat harus menunggu mesin mati gitu. Jadi sudah mempersiapkan program-program berikutnya gitu Bu. Jadi pas running itu bisa ya, masih bisa dipakai gitu ya softwarenya kalau AutoCAD. Kalau Mastercam. Sedangkan yang dipakai sekarang realnya masih AutoCAD. Kamu paham bener ya apa bedanya? Berarti kamu udah mahir banget ini AutoCAD sama Mastercam ya? Kalau Mastercam belum Bu. Makanya saya mengusul. Terus kamu kenapa bisa mengusulkan Mastercam? Saya kepengen Mastercam itu dari perusahaan yang lain. Jadi Mastercam itu universal Bu, dari masuk ke semua mesin. Jadi nggak hanya program di mesin saya. Jadi Mastercam itu bisa masuk di semua mesin. Oke. Sudah diusulkankah penggunaan software ini yang kamu usulkan ke perusahaan? Dari leader saya sih sudah dulu mengajukan, tapi katanya tidak harus menggunakan itu, masih bisa gitu. Mungkin dari biaya. Iya, karena lisensi Mastercam kamu tahu harganya fantastis banget gitu kan. Oh, iya. Jadi itu harus dipikirkan gitu harganya. Tidak hanya ya memang dia bisa pada saat running bisa ini dan sebagainya. Banyak lah kelebihannya, tapi harus ada biaya yang sangat banyak juga untuk dikeluarkan. Oke, next slide. Temuannya masalahnya cuma 2 ini, Muhammad. Saya yang mengambil 2 Bu dari beberapa permasalahan. Nah, saya jadi tertarik beberapa permasalahan. Apa permasalahannya? Seperti itu Bu. Tadi kan salah satunya dari ini, dari lubang ejector. Nah kemudian ini kan ada beberapa proses, bukan hanya ini kan saya menyinggung dari proses mesin CNC. Jadi kompleks itu Bu permasalahannya. Jadi proses dari gambar 10 ini ada poketan dari gambar 4. Ini proses dari mesin lain gitu. Pada saat digabungkan, kadang ada permasalahan tidak sama gitu Bu. Dalam artian
pas dimasukin ada step gitu. Jadi nggak sama gitu. Terus apa lagi selain itu? Kemudian dari ini lubang screw bus, ini adalah mesin wirecut dari gambar nomor 12. Ini adalah start hole-nya pada saat proses injeksi, mesin diinjeksi pas plastik mau masuk. Pada saat lubang ini tidak center dengan hole dari injeksi pengeluaran material gitu, Bu. Oke. Perusahaan kamu ini produknya apa sih? Produknya hanya membuat molding untuk perusahaan Moldingnya injeksi. berarti Iya, moldingnya saja. Moldingnya. Berarti nggak ada proses injeksi ya? Untuk proses injeksinya tidak ada, Bu. Oke. Gambar kamu ini ada 1, 2, 3, tapi nggak ada keterangannya. Jadi ini gambar buta menurut saya. Jadi saya ngelihatnya jadi kayak blank gitu ya. Ini apa? Yang saya tahu cuma nomor 10 sama 16 tadi. Kalau ada gambar yang seperti ini lebih baik dijelaskan ya. Paling nggak ditulisin. Apa namanya? Bentar ya Pak Boy. Iklan. Bentar ya Muhammad ya. Sorry, ada asisten ikut, nggak apa-apa ya. Oke, balik lagi tadi ya, kalau ada gambar seperti ini lebih baik itu dituliskan keterangannya ya Muhammad, biar audiensnya itu tahu. Apalagi kalau saya jujur ini juga awam ya, ini kan perusahaan tempat kamu kerja. Kamu pasti paham, tapi kalau audiensnya nggak paham. Oke, sebelum ini slide-nya. Oh, no. Slide 10 coba. Nah, ini kan solusi dari kamu ya. Yang pertama tadi apa solusinya? Itu membuat SOP penanganan dari ejector yang tadi disinggung dari permasalahan gitu. Oh, iya. Siapkan alat untuk membongkar mold. Bongkar mold. Kemudian apa itu? Yang ketiga itu apa, saya nggak kelihatan. Reamer. Itu di reamer, Bu. Jadi nggak usah di wire lagi. Pada saat ini di remote, menggunakan reamer kayak tool gitu, Bu. Reamer Manual. start. Oh, pas. Saya coba ulang lagi, pasang kembali. Biasanya kalau injektor ejector pinnya itu seret, itu kenapa, Muhammad? Biasanya gini, Bu. Dari proses CNC wirecut itu harusnya dipasang langsung. Nah, dari proses ejector itu, ini kan direndam gitu, Bu. Direndam di air. Proses di CNC wirecut itu direndam di air. Apanya yang direndam di air? Jadi materialnya itu pada saat running, itu kan menggunakan listrik. Ya, tadi ada skemanya. Ya. Jadi wire cutting EDM gitu. Jadi pada saat proses running, mesin tersebut direndam menggunakan air. Oke, terus? Nah, pada saat turun tidak langsung dipasang gitu, Bu. Apanya, Menggunakan ejektornya itu pas lubangnya itu hasil wirean dari lubang tersebut tidak langsung dipasang menggunakan ejektor. Jadi adanya karat, jadi tidak bisa masuk gitu. Yang berkarat yang mana? Yang lubangnya hasil dari CNC wirecut itu. Dari solusi kamu ini kenapa bisa menyelesaikan apa tadi seret tadi ejektornya? Dari sisi mana bisa menyelesaikan bahwa nanti bakalan nggak seret lagi? Dari sisi yang bagian mana? Nomor berapa? Dari nomor 3. Dari nomor reamer star hole ejector pin dengan reamer yang pas dengan diameternya. Reamer
Trimmer itu kayak tool ini cutting, Bu. Jadi kayak tool CNC gitu, tool milling. Ini berbentuk trimmer. Oke. Jadi kalau dicucukkan, jadi membersihkan hasil yang seret gitu. Jadi membersihkan karatnya ya? Iya, Bu. Langsung. Iya. Oke. Mungkin di sini dijelaskan ya, siapa Muhammad, di laporan kamu kayaknya juga saya lihat nggak ada gitu. Kenapa solusi yang kamu tawarkan ini kenapa bisa menyelesaikan? Itu penjelasannya nggak ada. Tiba-tiba solusi terus SOP selesai gitu. Nah, saya kan jadi bertanya gitu. SOP ini benar nggak bisa menyelesaikan gitu. Dari sisi mananya itu tolong nanti ditambahkan. Ya, Muhammad ya. Baik, Bu. Itu saja, sama yang kesimpulan tadi disinkronkan dengan si tujuan ya. Oke, itu saja Pak Boy dari saya. Oke, terima kasih Bu Agda. Ya, Muhammad, sesuai semua kan dengan apa yang saya sampaikan ketika bimbingan, dan hampir semua juga tidak ada yang ada banyak perubahan. Di tujuan juga tidak dirubah, masih punya Muhammad, padahal sudah saya sarankan agar dirubah. Oke, ada beberapa catatan ini dari saya, dari hasil tanya jawab diskusi dengan Bu Agda. Gini, Muhammad, ketika Anda melakukan kerja praktek, posisi Anda sebagai kerja praktek, mahasiswa yang melakukan kerja praktek, bukan sebagai Anda pekerja atau karyawan di suatu perusahaan tersebut ya. Kemudian tugas mahasiswa itu untuk mengamati pekerjaan. Ini saya sampaikan ketika bimbingan kemarin. Bahkan Bu Agda, saya usir ketika bimbingan Zoom mahasiswa ini Bu Agda. Karena saking tambeng masa sana Betawinya ya. Saking keras kepalanya dengan pedoman dianya sendiri, maka saya usir lab, namun tetap saya ajukan karena ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Muhammad Nur. Dan hasil pengamatan yang diperoleh, tadi ada Bu Agda menyinggung beberapa temuan masalah tidak dimasukkan, itu semuanya harus dimasukkan, apapun masalah kecil hingga besar. Ya. Oke. Dan juga harus dituangkan solusi apa yang Anda berikan. Tadi terakhir Bu Agda menyinggung hal tersebut ya. Oke, Muhammad Nur. Baik, Pak. Terima kasih, tolong Pak. Dicatat dan diperbaiki hasilnya, itu nanti kita masih bimbingan dengan saya dan Bu Agda sehingga selesai, dan nanti juga Bu Agda yang akan men-share nilai kerja praktek Anda, bisa lulus atau tidaknya tergantung dari Bu Agda. Saya hanya membimbing. Oke ya, Muhammad Nur. Baik, Pak. Ya, terima kasih Bu Agda atas masukan, bimbingan, dan kritikannya untuk mahasiswa bimbingan saya, Muhammad Nur. Untuk baik, Pak. itu, saya akan tutup seminar presentasi Muhammad Nur. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Izin live ya. Ya. Pak Boy masih satu lagi ya. Siap, Bu. Oke.